Tadi dia mau pakai itu kantor itu buat jadi lawyer buat IPO-nya kan. Gue mikir kalau seandainya dulu tuh IPO tuh sukses ya tahun 96 ya. Gue kaya, mungkin gue sekolah bukan di Indonesia, gue sekolah di Amerika gitu kan. Sekarang gue mungkin di New York gimana kan gitu kan. Never know. Cuman so gue pikir I think I have no regrets bahwa ya gue punya hidup kayak sekarang ini dan khususnya sekarang ya karena gue udah mengalami rasanya ketika apa dari lu punya privilege lu punya tuh diambil semua. Tapi satu memang privilege yang alhamdulillah nggak hilang adalah privilege otak. Privilege punya orang tua yang peduli dengan pendidikan gitu kan. Jadi dia investasi lah paling enggak gue mau punya duit atau nggak punya duit, anaknya harus pintar-pintar nih. Ya kan, adik gue kita punya kesempatan sekolah yang bagus-bagus. Ya kan, dulu kita dapat beasiswa, ya kan. Gua S2, S3 juga dapat beasiswa dari kantor, ya kan. Itu juga dari kampusnya sendiri kita dapat. Jadi itu yang kemudian membantu bisa mencapai ke titik yang sekarang gitu kan. Kalau gua nggak punya privilege tadi otak itu ya mungkin akan lebih sulit ya kan. Ya. Tapi karena kita punya ini, walaupun akhirnya duitnya ditarik, kesempatan untuk ininya maju ada. Dan privilege satu lagi dari ibu gua juga ya. Ibu gua adalah tiger mom gitu kan. Jadi dia tipikal orang yang ibu-ibu yang anaknya nggak boleh kayak secondary rank itu nggak boleh gitu kan, walaupun kan stres ya. Cuman ya ibu gua begitu. Jadi itu juga itu satu privilege lagi. Lu punya orang tua yang tepat ya, punya ibu yang tepat sehingga dia memaksa lu untuk maju gitu. Kalau misalnya ibu gua bukan itu mungkin gua juga udahlah. Embrace aja lah udahlah miskin-miskin aja gitu ya. Tapi kan karena ibu gua sangat high class ya dalam artian high class di dalam sangat melihat bahwa anaknya itu harus sukses, sangat melihat bahwa anaknya itu harus punya pendidikan tinggi. Jadi ya akhirnya kita bisa mencapai level yang sekarang. So that I think the biggest privilege is having a good parent and having a good education ya, yang kemudian akhirnya membuat gue jadi punya resilience relentless yang sangat tinggi tadi seperti itu. Jadi karena gue dari kecil dididik untuk nggak pernah boleh kalah lah ibarat kata begitu kan. Jadi ya akhirnya tertanam di otak gue, ya udah gue harus menang, harus winning tadi kan ya kan, dan harus relentless. Dan kemudian pain atau seperti apapun itu ya harus tetap maju aja. Ya oke, kamu boleh marah, kamu boleh kesel kan. Kalau kata ibu gue dulu gitu kan. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu, if you can do something about it, why bother? If you cannot do anything about it, why bother juga? Kan dulu, ya Anda pusing nih, kita banyak masalah. Terus kata mama kan, ya terus memang kok bisa bantuin? Enggak, itu ngapain kau pusing? Bener juga ya. Ngapain gue pusing-pusingin? Loh, gue juga gak bisa bantu, cuma nambah-nambah doang kan. Cuma berantem sama orang tua, berantem kesel. Tapi gak ada dia juga kan. Jadi itu kemudian gue jadikan salah satu filosofi itu juga. If you can do something about it, why bother? If you cannot do anything about it, why bother juga. Tadi juga aku sempat nge-highlight kata-kata if you cannot beat them, you can join them kan. Ya. Ini dalam konteks pertemanan seperti apa?